Shalom anak-anakku. Kali ini kita berjumpa lagi melalui channel Rumah Belajar Ceria bersama Ibu Yuni. Tapi kali ini kamu jangan lupa sebelumnya harus like, subscribe, dan share supaya video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya ya. Kali ini Ibu Yuni akan menerangkan masalah daur hidup hewan. Nah, di sini Ibu sudah membuat rangkuman, dan ini rangkuman ini kamu bisa ya dibaca setiap hari ya. Nah, yang akan saya terangkan mengenai daur hidup. Apa daur hidup itu? Daur hidup adalah tahapan hidup yang dilalui oleh makhluk hidup ya. Dan daur hidup itu pada hewan ya, ini khusus untuk hewan ya. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang tanpa metamorfosis, yang kedua yang melalui metamorfosis ya. Maksudnya apa? Tanpa metamorfosis itu maksudnya tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi begitu misalnya ayam ya, telur menetas ya, langsung menetas menjadi ayam kecil. Bentuknya sama dengan induknya ya. Itu namanya tanpa mengalami metamorfosis ya. Jadi itu ya, misalnya ayam tadi ya, dan telur menetas menjadi anak ayam yang bentuknya seperti induknya. Apalagi ya kira-kira yang mengalami daur hidup yang tanpa metamorfosis. Contoh yang kedua, bebek. Bebek juga gitu, dari telur menetas menjadi bebek kecil. Nah, bentuknya kan sama dengan induknya ya. Yang ketiga, kambing. Kalau kambing itu melahirkan ya, begitu lahir itu sama dengan induknya ya. Yang kedua yaitu daur hidup pada hewan yang melalui metamorfosis. Apa toh metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk ya. Jadi pada saat dia lahir ya sampai dewasa, dia mengalami perubahan bentuk ya pada daur hidupnya ya. Jadi contohnya, jadi tadi saya ulangi ya, metamorfosis itu ada dua, yang tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Sekarang kita bahas dulu yang metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis yang sempurna adalah metamorfosis yang melalui 4 tahap ya. Jadi metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap. Bedanya kalau yang tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap ya. Jadi kalau kita membedakan, metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap. Utamanya adalah tahap pupa atau kepompong ya. Jadi beda ya, metamorfosis yang sempurna dengan metamorfosis yang tidak sempurna, bedanya pada tahap pupa ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap ya. Contohnya kupu-kupu ya, dari kupu-kupu telur ya, bertelur tidak menjadi langsung kupu-kupu ya, atau tidak jadi kepompong. Dari telur berubah bentuk menjadi ulat ya. Dari ulat menjadi kepompong atau pupa ya. Dari pupa baru menjadi kupu-kupu. Nah, ini ya saya katakan tadi bahwa metamorfosis yang sempurna melalui 4 tahap, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Kamu bisa memberi contoh lagi ya, misalnya lalat. Lalat itu juga mengalami metamorfosis sempurna karena dia mengalami 4 tahap. Dari lalat, telur menjadi belatung, belatung menjadi pupa, dan menjadi lalat dewasa ya.
Jadi lalat itu juga mengalami 4 tahap ya, perubahan bentuk. Nyamuk juga gitu ya. Nyamuk dari telur menjadi jentik-jentik, menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Bisa kan membedakan? Ya. Jadi bedanya kalau metamorfosis yang sempurna mengalami berapa? 4 tahap. Kalau yang tidak sempurna mengalami 3 tahap tanpa melalui pupa. Ya, contohnya apa? Contohnya kecoa. Ya, kamu tahu binatang kecoa? Kecoa bertelur, berubah menjadi nimfa. Nimfa itu kecoa yang kecil, ya. Tapi belum sempurna, belum ada bulunya ya, sayap untuk terbang ya, namanya nimfa itu ya. Kecoa, telur, nimfa, terus menjadi kecoa dewasa. Jadi nggak melalui pupa loh ya kecoa ya. Jadi kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya melalui 3 tahap. Ngerti toh? Yang kedua jangkrik, jangkrik juga gitu. Yang ketiga belalang. Ya, jadi kesimpulannya dari hidup itu ada 2 tadi, tanpa metamorfosis dan melalui metamorfosis. Ya, jadi ini rangkuman dari Bu Yuni. Ya, bisa kamu screenshot atau kamu dibaca berulang-ulang. Ini pelajaran untuk kelas 4 bisa. Kelas 5 nanti diulang lagi, kelas 6 itu untuk ujian juga diulang lagi. Ya. Terima kasih. Nanti untuk lain kali Bu Joko mau membuat video lagi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.